Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, ngopi, buka layar ponsel, dan tiba-tiba menyadari kalau, tunggu dulu, kenapa jutaan orang di seluruh negeri hari ini mendadak marah-marah ngebahas topik yang persis sama? Iya. Entah itu sebuah skandal pejabat yang baru aja meledak semalam, atau tiba-tiba harga bahan pokok jadi perdebatan nasional. Betul. Atau bahkan sekedar, ya, drama asmara selebritas yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan hidup kita. Kadang rasanya aneh kan, seolah-olah ada semacam irama kolektif yang mengatur otak kita semua. Kayak ada yang diam-diam mutar tombol radio di kepala kita supaya fokus ke satu frekuensi yang sama di hari itu. Dan pertanyaan yang biasanya muncul setelah kita sadar akan keanehan itu adalah, apakah kita benar-benar secara sadar milih sendiri apa yang mau kita pedulikan hari ini? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, ada tangan-tangan lain yang lagi nyetir perhatian kita dari balik layar. Itu pertanyaan yang sangat valid sih. Nah, itu dia inti dari eksplorasi kita hari ini. Halo, selamat datang. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, misi kita dalam diskusi mendalam kali ini adalah ngebongkar habis-habisan rahasia di balik layar bagaimana perhatian publik dikendalikan. Tepat. Dan tumpukan sumber kita hari ini lumayan padat. Kita punya jurnal akademis JC 2025, artikel jurnalistik dari Kompasiana, lalu ada analisis sosiologi kritis dari Teman Satu Meja. Jangan lupa materi media relations dari Binus University dan juga literatur dari Gramedia. Semuanya kita ramu supaya Anda bisa melihat dunia informasi di sekitar Anda dengan kacamata yang baru. Tapi sebelum kita mulai, Iya, ada satu catatan penting yang harus kita sampaikan di awal. silakan. Protes sosial, kami berdua ingin menegaskan secara absolut kepada Anda bahwa posisi kami di sini netral, 100% netral. Benar sekali. Kami tidak memihak, tidak mendukung, dan tidak menentang tokoh atau kelompok politik manapun, baik itu dari sayap kiri maupun sayap kanan. Tujuan murni diskusi ini hanyalah membedah strategi komunikasi dari materi-materi tersebut. Kita membedah mesinnya, bukan ngebahas siapa yang nyetir mobilnya. Sepakat. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari dasar teorinya dulu. Ada satu teori yang namanya agenda setting atau penetapan agenda. Ini digagas oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw waktu Pilpres Amerika Serikat tahun 68. Dan ada satu kutipan krusial dari Bernard Kahan soal ini yang harus banget kita ingat. Bunyinya kira-kira begini, media itu mungkin tidak berhasil memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi media sangat berhasil memberitahu tentang apa orang harus berpikir. Wow, itu kuat banget sih. Sangat kuat. Karena dulu orang ngira media itu kayak jarum suntik, menyuntikkan ide dan orang langsung setuju. Padahal nggak gitu. Media nggak maksa Anda setuju, tapi mereka maksa isu itu jadi menu sarapan otak Anda setiap hari. Coba bayangkan begini untuk Anda yang lagi dengerin. Perhatian Anda itu ibarat sumber daya sosial yang sangat langka. Dalam sehari, Anda punya kerjaan, keluarga, cicilan yang harus dibayar. Betul, kapasitas mental kita terbatas. Kan nggak mungkin kita mikirin semuanya berbarengan. Karena kita nggak bisa memikirkan segalanya, media bertindak sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper. Merekalah yang memfilter informasi buat Anda. Dari artikel Teman Satu Meja, konsep ini dipecah jadi 3 jenis agenda yang saling tarik-menarik. Pertama, agenda publik. Ini tentang apa yang dipedulikan oleh masyarakat. Kedua, agenda media, yaitu apa yang terus-menerus disorot oleh pers. Dan ketiga, agenda kebijakan alias apa yang akhirnya diurus oleh pemerintah. Jadi ketiganya ini saling mempengaruhi ya? Tepat. Seringkali agenda media itu pelan-pelan merembas dan memaksa sesuatu menjadi agenda publik. Menarik. Tapi gini, sering banget orang nyamain agenda setting sama framing. Padahal dari sumber Binus University yang kita baca, itu dua hal yang berbeda. Bisa tolong dijelaskan bedanya? Tentu. Balik ke contoh sumber Binus tadi. Bayangkan sebuah stasiun TV lagi rapat redaksi. Kalau acara Mata Najwa memutuskan untuk menyoroti isu virus corona dan mengabaikan berita banjir, itu namanya agenda setting. Mereka menentukan isu apa yang naik. Oke, itu menentukan apanya. Terus framingnya masuk di mana? Framing itu bagaimana isu tersebut diceritakan. Isunya sama, virus corona. Tapi kalau Detik Health yang nulis, bingkainya pasti dari sudut pandang kesehatan. Cara cuci tangan, gejala klinis. Saya paham. Dan kalau Kompas yang nulis, mungkin bingkainya dari sudut pandang ekonomi, kayak ancaman resesi. Betul. Dan kalau Metro TV yang bahas, mungkin bingkainya soal politisasi atau perdebatan antar pejabat terkait, penanganan wabah.
Isunya sama persis, tapi bingkainya, framingnya, menentukan bagaimana audiens merespons. Dampaknya di dunia nyata itu nyata banget loh. Saya ingat contoh dari sumber literatur Gramedia tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bertahun-tahun isu ini kayak terkubur, nggak ada yang berani lapor. Iya, karena dianggap aib oleh masyarakat setempat. Nah, begitu media mulai mengekspos dan membingkai satu kasus ini secara terus-menerus dan intensif, dampaknya luar biasa. Tiba-tiba masyarakat luas menyadari urgensi kejahatan ini. Isu itu dipaksa masuk jadi agenda publik. Tepat sekali. Dan akhirnya memicu terungkapnya kasus-kasus serupa di berbagai daerah lain yang selama ini ditutupi. Ini nunjukin kalau media bisa mengubah realitas di lapangan. Sangat bisa. Tapi, bagian ini yang sangat menarik. Semua yang kita bahas barusan tentang rapat redaksi, penjaga gerbang media konvensional, itu adalah cara main era kemarin. Era sebelum semuanya pindah ke layar sentuh. Benar. Di era digital sekarang, yang menentukan agenda harian kita bukan lagi cuma redaktur TV yang duduk di ruang rapat. Penentu utamanya sekarang adalah algoritma. Algorithmic agenda setting. Ya, dan algoritma ini nggak peduli sama metrik kepentingan publik. Mereka nggak milih isu yang paling penting buat hidup Anda. Mereka milih isu yang paling memicu emosi, viralitas, dan engagement tertinggi. Ini bawa kita ke sebuah studi kasus yang benar-benar luar biasa dari jurnal JICE 2025. Sekali lagi, kita bahas ini murni dari sisi strategi akademisnya. Ini tentang akun X atau Twitter bernama Anis Bubble saat pemilu 2024. Ini adalah contoh brilian dari apa yang disebut akademisi sebagai second level agenda setting atau agenda setting tingkat kedua. Mereka benar-benar ngerombak cara komunikasi politik tradisional kan? Biasanya kan kaku, pidato panjang, pakai jas. Betul, strategi mereka sangat mengandalkan elemen pop culture. Mereka tahu format kaku nggak akan laku di algoritma dikuasai Gen Z, jadi mereka meniru 100% ekosistem dan fanbase K-pop. Saya ingat analisisnya menyebutkan bagaimana mereka bikin konten aktivitas harian kandidat, tapi diedit pakai gaya idol Korea. Pakai bahasa Korea, ngasih julukan kayak All Ajusi atau Paman Burung Hantu. Narasi jenaka kayak gini bikin mereka dapat lebih dari 200.000 pengikut dalam waktu sangat singkat. Dan yang menarik secara sosiologis, strategi ini secara cerdas mengatasi teori spiral of silence. Spiral keheningan. Bisa dijelaskan sedikit? Itu adalah kondisi di mana opini minoritas takut untuk bicara karena takut dikucilkan. Nah, Anis Bubble berhasil ngasih ruang aman yang ceria ala fandom hiburan. Orang yang tadinya bungkam, tiba-tiba merasa nyaman untuk bersuara. Dan akhirnya narasi mereka mendominasi secara organik. Kita juga ngasih catatan kritis soal ini. Meskipun secara viralitas mereka sukses besar, apakah strategi berbasis fandom ini benar-benar efektif mengubah keputusan pemilih di bilik suara? Itu pertanyaan terbesarnya. Banyak peneliti yang skeptis. Mereka berpendapat bahwa ini mungkin sekedar menciptakan gelembung atau bubble di dunia maya. Echo chamber ya, ruang gema. Tepat. Orang-orang yang berinteraksi di sana mungkin memang pada dasarnya sudah sejalan. Jadi secara politis, ini sangat efektif untuk kesadaran merek, tapi belum tentu menghasilkan konversi elektoral yang nyata. Jadi apa arti dari semua ini? Kita punya algoritma yang gila engagement, dan kita punya taktik komunikasi canggih yang bisa menyulap isu politik jadi tontonan budaya pop. Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, kita akan masuk ke sisi gelap dari fenomena ini. Berdasarkan analisis sosiologi kritis yang kita baca, ada yang namanya taktik pengalihan isu. Politics of distraction. Benar. Kadang kekuasaan menggunakan taktik ini untuk menutupi kegagalan kebijakan atau isu struktural yang merugikan mereka. Caranya, mereka mengamplifikasi isu alternatif. Seperti mendramatisasi konflik personal antar figur publik ya. Persis. Atau menggunakan skandal receh untuk membanjiri ruang publik. Information overload. Tujuannya supaya Anda kebingungan, lelah secara mental, dan akhirnya lupa pada isu utama yang sebenarnya lebih berdampak pada hidup Anda. Wah, membanjiri publik dengan informasi berlebihan itu taktik sensor gaya baru sih. Dulu ditutup-tutupi, sekarang malah ditumpuk dengan ribuan berita sampah supaya isu utamanya tenggelam. Dan itu salah satu cara melestarikan hegemoni budaya para penguasa. Tapi tunggu, ada sisi terahnya juga. Ruang publik kita nggak selamanya takluk sama manipulasi semacam itu. Saya mau angkat kasus dari artikel Kompasiana bulan Juni 2025. Kasus gerakan sosial tagar Indonesia Gelap. Ini contoh perlawanan publik yang sangat kuat.
Dan kembali mengingatkan, kita sepenuhnya netral dalam membahas substansi politik kasus ini. Konteksnya saat itu ada pemangkasan anggaran pendidikan dan wacana penghapusan program makan bergizi gratis. Publik yang langsung merasakan dampaknya merespons. Mereka merespons lewat media sosial dengan tagar Indonesia Gelap, dan yang menarik adalah bagaimana jurnalisme arus utama berinteraksi dengan gerakan organik ini. Jurnalis mulai mencium keresahan ini dan memberikan liputan intensif. Betul, liputan yang intens ini ngebingkai realitas di lapangan dan mendesak terbentuknya urgensi publik. Ini ngebuktikan satu hal penting, media bisa memicu perlawanan terhadap hegemoni budaya penguasa. Agenda publik tidak selalu didikte dari atas, tapi bisa didesak dari bawah oleh masyarakat. Dan itu berhasil memaksa para pemangku kebijakan untuk melihat ke arah mereka. Benar-benar menunjukkan kekuatan kolaborasi antara keresahan publik dan jurnalisme yang kritis. Tepat sekali. Ini membawa kita pada satu kesimpulan esensial untuk para pendengar kita. Ya, untuk Anda yang mendengarkan, Anda adalah pembelajar yang cerdas. Dari semua ini, kita harus sadar kalau saat ini kita hidup di tengah attention economy atau ekonomi perhatian. Isu sosial itu sekarang bermunculan, viral, lalu dibuang dan dilupakan begitu saja layaknya komoditas murah. Ini menciptakan distorsi besar dan polarisasi di tengah masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana kita, sebagai individu, bisa melindungi pikiran kita dari manipulasi ini? Dari sumber-sumber kita, ada semacam toolkit perlawanan. 3 pertanyaan kritis yang harus selalu Anda tanyakan di dalam kepala saat Anda melihat sebuah berita yang lagi viral atau memancing emosi Anda. Apa saja 3 pertanyaan itu? Pertama, tanyakan pada diri sendiri. Mengapa isu ini muncul sekarang? Apakah momen viralnya sengaja dibuat untuk menutupi hal lain? Pertanyaan yang sangat menohok. Lalu yang kedua? Kedua, siapa yang paling diuntungkan dari perhatian publik terhadap isu ini? Selalu ikuti jejak keuntungannya, ya? Dan yang ketiga? Ketiga, isu krusial apa yang justru tidak sedang dibicarakan hari ini karena semua orang sibuk membahas topik viral tersebut? Wow, 3 pertanyaan itu benar-benar bisa jadi tameng buat kewarasan kita di era digital ini. Jadi ruang publik kita ini bukan sekedar tempat bertukar informasi yang pasif ya, ini adalah arena pertempuran narasi yang sangat aktif. Dan siapapun yang berhasil mengatur dan menahan perhatian Anda, merekalah yang akhirnya menentukan arah kesadaran masyarakat luas. Sangat mencerahkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan diskusi mendalam ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Sebuah ide turunan dari semua literatur yang kita bahas hari ini. Coba pikirkan ini. Jika perhatian kita adalah mata uang yang nilainya terbatas, dan mata uang ini terus-menerus dikuras habis oleh politisi dan algoritma media sosial hanya untuk mengurusi hal-hal sensasional sesaat, apa yang akan terjadi ketika masyarakat kita akhirnya bangkrut secara mental? Apa yang terjadi kalau kita kehilangan kapasitas untuk memperhatikan krisis-krisis yang bergerak lambat dan tak terlihat? Tepat. Krisis ekologi, kehancuran sistem secara diam-diam, krisis lambat yang sebenarnya akan menghancurkan masa depan kita, tapi tidak pernah kita perhatikan karena kita terlalu sibuk melihat narasi viral hasil desain algoritma. Itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita waspadai mulai hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami membongkar tumpukan sumber daya ini dari awal sampai akhir. Ingat, menjadi individu yang terinformasi itu dimulai dari menyadari bagaimana informasi itu disuapkan kepada kita. Tetaplah kritis dan jangan mudah terbawa arus. Kami pamit undur diri, tetap jaga kewarasan Anda di tengah lautan informasi, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.